Dia ada sedikit lagi ya, nanti saya kasih PR-nya buat ini. 36 ya. Kita koordinasi masih bab 5. Nah, ini nanti yang hari nggak masuk nanti kita ganti ya. Tapi bukan Sabtu besok saya masih rapat kerja ya. Ini yang 36 kita apa namanya cabang nested if ya, di dalam cabang ada cabang ya. Contohnya kemarin adalah untuk pajak ya, tarif yang di Amerika contoh federal. Jadi kalau penghasilan seseorang itu sampai 32.000 jika dia belum keluarga, maka dia akan dapat potongan pajaknya 10%. Di atas 32.000 kan nggak ada dia, mau ya. Nah, kemudian jika dia penghasilannya di atas 32.000, maka yang 32.000-nya tetap 10%, sisa dari 32.000 itu baru dia 25%. Nah, itu dia. Atas 32.000, atas 32.000 umpamanya 40.000, 32.000-nya 10%, sisanya kan 8.000 itu 25%. Berarti 3.200 tambah 8% dari 25% dari 8.000 kan berarti 2.000 ya. 5.200 totalnya. Itu kalau hanya dua ya. Kalau dia berkeluarga, dia menikah gitu ya, maka sampai 64.000 tetap 10%. Tadi kan kalau 64.000 di sini 32.000 10%, 32.000-nya 25%. Enggak. Jadi dia dapatnya 3.200 ditambah 8.000 ya. 4.000 dia jatuh. Nanti kita coba. Nah, kalau sini kan tidak. Dia hanya 10%, berarti 6.400. Nah, di atas 64.000 baru seperti yang tadi. 10%-nya 64.000, sisanya baru 25%. Jadi bukan langsung 25% ya 64.000 ya. Separuhnya di atas 64.000 ya. Separuhnya dia 6 sampai 64.000-nya dia 10%, di atasnya baru ada batas di sini ya. Nah, nanti kita buat PR untuk ini ya, contoh perkembangannya. Nah, di sini belum ada batasannya ya. Nanti kita pokoknya hasilnya segitu juga. Ininya hanya S. Kecil di sini ya. Kalau S besar dia langsung ke sini. 64.000. Nah, nanti ini kita ubah latihan 6 36A-nya. Di sini kita akan membuat untuk apa namanya, batas ini masih S kecil ya, S besarnya masuk ke ya, apa nanti kita bisa atur juga. Pendapatannya dibatasi ya, harus lebih besar daripada 0. Nah, kalau tadi nanti dia kalau yang 6 itu kan, ya ini kenapa dibatasi? Nah, kita katakan ini dulu. Zoom agak lama ya. Memorinya banyak kertas. Bisa share ya. Di sini masih diharapkan input kita tuh nggak salah gitu ya. Jadi di atas 30.000 tadi, dengan kita ambil contohnya, namanya 30.000 untuk yang S ya. Ini yang benarnya dulu ya. Jadi dapat 10% ya.
Ini kita anggap benar dulu. Kemudian di atas 32.000, umpamanya 50.000. S dulu ya. Arti dia 32.000-nya 3.200. Ini berarti kan 28.000 ya. 32 ditambah 18 ya, 18. 32 ditambah 18. Sisanya 25%. 18 itu kan separuhnya 9 pas setengah ya, Pak. Seperempat. 4.500, 32.000. Ini yang benar dulu. S dulu ya. Nah, namanya pendapatannya kita kurang lagi. Pendapatannya tadi kan ini nggak dibatasi ininya ya. Kita salah masuk, namanya 40.000 minus. Itu tetap ini S dulu ya. Nah, dihitung dia. Min 4.000 10%. Karena ada kecil daripada, pokoknya di bawah 32.000 kan. Ini kan nggak boleh harusnya. Kalau minus kan batas salah. Nah, ini nanti kita batasi lagi. Kemudian juga untuk kita coba dulu yang M-nya ya, nanti baru kita coba. Umpamanya yang M 60.000 ya. Ini M kecil. Coba. Ya, kita coba dulu. Kan 6.000 dia. Nah, untuk tadi S, nah, apalagi 60.000. Tapi sebuah S-nya besar. Ini tetap, nah, ini dia. Dan kita batasi di sini ya. S-nya S besar atau S kecil ya. Ini, bisa lihat. Ini dia, kita sasar. Jadi yang belum dibatasi adalah bilangannya. Ya. Jika misalnya S, ini kita batasi. Supaya nanti S besar masuk baru disamakan. Tapi ini masuk minus masih masuk. Jika ingat kecil ya dari batas. Nah kalau kecil kan minus juga masuk kecil. Nah ini nggak boleh terjadi ini minus. Jadi nanti dia pendapatannya kecil dari income benar, tapi dia harus besar daripada 0. Baru bisa dipajakin. Nah itu sebenarnya dalam pajak juga tidak seperti itu. Ada batas. Ya. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran tertentu yang tidak dipajak ya. Jadi baru sisanya. Makanya nanti yang bujangan ini dia akan lebih besar kan. Nah, itu contohnya yang belum kita batasi, nanti harus kita batasi. Jadi kalau ada yang salah, ini kan benar ya, S besar sama. Ya. M besar juga sama. Nah, coba. Ini sebenarnya selain S ya. Nah, kemudian jika di atas 64, nah kalau 64.000 sampai 66 hasilnya tadi ya, sampai 64.000, dia untuk M-nya dia hanya 10% ya. Tapi di atas itu baru sama seperti yang bujangan tadi. Umpamanya dia 70.000. Ya. M ya. Nah, kita lihat. Yang sampai 64.000-nya 10%, berarti selisihnya 64.000 kan ini hanya tinggal 6.000 ya. 6.000-nya seperempat, berarti 1.500. 7.900 ya. Besaran yang sama itu jika statusnya berbeda, dia juga akan berbeda ya. Kita ambil yang S ya. Nah, tadi kan berapa? 6.400 sama 1.500 ya. 6.400 sama 1.500, 7.900 tadi ya. Kalau ini lebih besar dia. Ini 12.700. Tadi 9.000-an cuma kan. Karena dia yang di atas 32.000-nya ya kan lebih besar ya. 38.000 dia. Yang 25%-nya. Nah, itu dia. Cuman kalau negatif sama. Nah, minus kita ambil katakan 80.000. Minus ya, minus Bapak. Salah kita. Nah, ini tetap dia masuk yang pertama. Ini ya. Pokoknya dia 10%. Nah, kata saya M juga boleh, M samanya. Min 10%. Nah, ini kita batasin. Nah, nanti harus kita batasin. Pertama, statusnya boleh S besar, S kecil. Kemudian penghasilannya harus lebih besar daripada 0. Nah, di sini dia pajaknya pokoknya berapapun penghasilan dipajakkan. Tapi kalau yang sesungguhnya, karena ini kita baru 2 ya. Nestetnya untuk if-nya ada 2 pilihan, untuk else-nya 2 pilihan. Nanti kalau dia
ada syarat lagi, berarti cabangnya harus bertambah. Jadi dia akan kena pajak sampai penghasilan berapa, sisanya baru kena pajak. Kalau ini dianggap dari selain nol ya, nah itu jadi masih apa namanya, masih ada data yang salah yang kita proses, ya. Jadi dia S kecil, ya. Kemudian kita tambah lagi tadi S kecil, pendapatan kecil dari limit gitu ya. Ini harus tambah lagi S kecil S besar ya. Kemudian dia lebih besar pendapatan dari nol. Tidak boleh dia minus dipajakin. Jadi nanti hasil perhitungan akan jadi salah. Tidak boleh minus dipajakin. Ini yang untuk S. Yang untuk pendapatan kecil dari jika di atas ini, if-nya di sini. Ya, ada dua. Pertama sampai batas 32.000, kemudian sisa 32.000 ya kan pendapatan dikurang batasnya dulu, baru dikali dengan hasil persentase pajak. Nah, baru di total. Atau nanti total bisa terakhir gitu ya. Ini kan di dalam ya hasilnya setelah keluar nanti Pak pajak. Cara nanti ada beberapa cara saya tampilkan nanti. Kemudian jika M sama, kemudian batas penghasilannya ya. Kemudian juga income-nya harus lebih besar. Ini gunakan N-nya M. Jika M dia udah benar, tetapi penghasilannya kecil, nah, dia juga masuk sini. Masuk di ke bawah. Yang salah gimana? Ah, sini dia. Nih, jika penghasilannya kecil dari nol, kemudian ini ya N ya, salah satu statusnya S kecil atau M besar, maka pendapatan salah. Statusnya benar, pendapatannya salah. Pendapatan harus bilang positif. Tapi kita tidak bisa mengubah langsung. Nanti keluar dulu baru kita ubah. Atau pendapatan sudah besar dari nol. Ya, statusnya yang salah. Nggak perlu kita ya, habis sini ya. Kasih. Atau nanti dua-duanya salah. Status salah, penghasilan juga salah. Nah, baru kita ulang. Karena kita menggunakan if, ya di sini dia tidak bisa langsung di mana salah langsung diulangnya. Nah, kalau di mana dia salah langsung diulang, berarti kita menggunakan while nanti. Oh, kita gunakan while. Jika status tidak sama dengan S kecil atau S besar atau M kecil atau N, jadi di N kan ya, salah satu ya. Atau dia while ya, M bukan salah satunya, maka dia akan salah. Status dulu ya, status. Kemudian untuk penghasilan, jika penghasilan kecil dari nol, ulang lagi. Nanti kita coba nanti yang menggunakan while. Nah, ini dulu yang B-nya ya. Sehingga nanti status-status yang salah tidak diproses lagi. Ini dulu sebentar ya. Apanya ya? Kita akan dulu nanti kita coba dulu yang salahnya ya. Kita coba dulu yang salah.
Kita coba datanya salah dulu ya. Nanti dari contoh ini nanti akan sisi PR ya. Nah, kita ambil tadi sama dengan tadi negatif dulu ya. Kita coba. Min 40.000. Ini kita tambah benar dulu. Ya. Jadi input pendapatan salah ya. Nah, tadi kan langsung diproses minus 4.000 ya. Ini benar. Kita coba lagi. Ininya benar. Kemudian ininya di luar S dan M, namanya sebuah Z. Nah, itu status perkawinan salah. Jadi tidak perlu diproses. Kalau yang tadi dia masuknya ke M tuh, ya, masuknya ke M. Selain S dia masuknya ke M. Karena hanya dua pilihannya ya. Cabang keduanya tidak dibuat. Nah, kalau dua-duanya salah, udah ini minus gitu ya. Kemudian ininya ini juga salah. Ya. Input pendapatan salah, status juga salah. Nah, mari kita coba yang benar ya. Sampai 32.000 dulu. Sama dengan tadi ya. Di atas 32.000. 10-25%. Kemudian 50.000 M sekarang. M besar. Nah, ini kan S. Nah, ini kecil ya. Statusnya kecil. Jadi bisa M besar. Nah, baru kita coba 50.000 M kecil ya. Kalau mau itu kita harus OR lagi ya. Jadi berapa? 50.000 M kecil ya. Nah, baru jalannya kan. Karena kita benar-benar ininya kecil. Kalau mau S besar S kecil berarti dia statusnya S besar or S kecil. M besar or S kecil. Kalau ini kan dia selain S dan M kecil dia salah. Nah, ini yang benarnya untuk yang M. Ini yang benarnya. Kemudian yang di atas 64.000 yang untuk M 40.000 umpamanya. M kecil ya. 10% dari 64.000 sisanya berarti kan 64.000 itu 80 itu 16 ya. 16 seperempatnya berarti 4.000. Lalu kita batasi. Ini dia. Tapi di dalam cabang if sama di cabang else-nya itu lebih dari satu lagi. Jadi ini stepnya, ini saya tampilkan ini ya. Pertamanya ini dulu dia. If-nya ya. Ini nggak saya geser, tidak saya geser ya. If ini sama dia. Di dalam if-nya ini else. Kemudian ini lagi di cabang berikutnya. Masih dalam if-nya ya. Ada 3 kan. M besar dari 0. M ininya besar dari 0. Oh ini M besar. S kecil ya. Nanti kita ubah ini kalau diubah dengan ini 2 langsung juga bisa. Ya. Ini untuk hanya di bawah 32.000, ini di atas 30.000. Nah, kalau kita mau S-nya ini sama sih. Baca status ini or S kecil lagi baru N kan. Nah, kurung tapi dia ya. Ini juga or baca status S besar baru dalam kurung, kemudian baru di N. Sehingga nanti dia mau S kecil atau S besar benar. Kalau ini kan S-nya hanya kecil. Ini yang if-nya. Nah, else-nya di sini dia. Else, kemudian lagi di if. Untuk cabang yang apa namanya? Yang M ini. Status M. Pendapatan kecil dari 0 atau ininya maka salah. Ini benar ya, ini salah pendapatannya. Pendapatan besar, ini salah. Pendapatan dua-duanya ini salah. Ini apa namanya else-nya ini untuk yang salah. Nah, sedangkan if-nya di dalamnya cabang-cabang if di dalam cabang-cabang if tadi else if-nya adalah untuk nilai yang benar. M, cuman M-nya M kecil ya. Kecil. Kita lihat ada nggak sebentar. Nah, ini ditambahkan ya, ada yang ini nggak sebentar saja. Ini sebenarnya udah campuran
nested if dengan else if ya. Nah, ini berikutnya dengan while ya. Ini berbeda. Nanti kita coba dengan while juga. Sehingga kalau while salah langsung dikoreksi. Kalau if tidak, pokoknya terus saja keluar ulang. Setelah keluar semua baru ulang lagi karena salah. Nah, yang salahnya sini. If, kan? Jika apa namanya income-nya kecil dari 0. Kemudian statusnya benar S kecil sama M kecil ya. Maka pendapatan yang salah. Income-nya sudah besar dari 0. Nah, itu kan kalau statusnya kalau income statusnya salah tadi kan udah sini. Statusnya salah, income besar dari 0 tapi statusnya salah. Income-nya besar dari 0, kecil udah kecil dari 0. Status juga salah. Di sini tidak perlu kita buat status. Kalau buat status sama aja sih. Karena yang salah kan ini. Nah, ini baru tidak ada syarat ya. Tampaknya. Nah, gimana kalau kita masing-masing kesalahan tadi ini langsung kita cek, nggak perlu kita teruskan. Ini kan diteruskan dia ya, diteruskan. Coba saya ini tadi, diteruskan karena dia baru akhirnya salahnya dikasih tahu belakangan. Itu terus dia. Kita ambil contohnya tadi. Ini kan sudah salah nih, pendapatan. Ini 35.000, kan udah salah. Tapi dia tetap aja statusnya mana. Kan? Karena udah salah ini. Artinya langsung, salah ini kok masih nanya status pendapatan, udah salah. Pendapat siapa nih yang minus kan nggak ada. Ya peduli status apapun ini kan udah pendapatan salah. Tapi ini tetap dihitung. Baru ini, oh baru salah katanya. Salah statusnya. Nah, seperti ini, kan percuma kita ngasih statusnya, orang udah salah kok ya. Kasih status baru muncul salah. Nah, ini kelemahan dari if. Jadi ini kita proses dulu karena tidak pengulangan. Nah, hal ini bisa kita ubah dengan ubah ya. Masing-masing input tadi, setiap input income. Jika dia kecil dari 0, ulang lagi pendapatan salah, pendapatan positif. Untuk status juga. S dan M ya, sein-nya. Status jika tidak sama dengan S kecil atau tidak sama dengan M kecil, ini sampai ya. Kemudian baru ini S besar, S kecil ya. Di sini S-nya boleh bebas. Maka dia akan sama. Ulang lagi. Pokoknya selain S kecil, M besar, S kecil, ulang lagi. Tadi kan tidak ya. Langsung dulu baru ini salah. Nah, kita coba lagi yang tadi ya. Salahnya. Jadi dia tidak akan apa namanya mengecek dulu. Pokoknya diproses dulu. Oh, udah salah baru dikasih tahu belakangan. Kita ambil yang statusnya. Ini benar ya atau dua-duanya. Kalau dua-duanya salah lah. Udah minus ini 70.000 ya. Kemudian statusnya G lagi gitu kan. Itu tetap aja masuk baru. Oh, pendapatan dan status salah. Ini kan wajib gitu ya. Harusnya setiap input kesalah langsung dikoreksi. Nah, itu tidak bisa digunakan dengan if. Harus kita gunakan dengan while, pengulangannya. Oh, salah berapa? Bisa nggak dengan apa namanya? Kan while for boleh. Nah, tapi kan dia nanti akan lebih panjang karena for itu ada pencacahan segala macam. Kita aja langsung yang lebih mudah. Nah, ini dia tadi yang kita coba. Ini dia, langsung salah. Statusnya salah langsung. Pendapatannya salah langsung. Jadi nggak perlu diproses lagi. Baru setelah benar dia, benar katanya kan, baru masuk sini. Jika S besar atau S kecil nih. Untuk pendapatan 30.000. Ini di atasnya. Selain itu, kan, di sini dia. Berarti selain S kecil dan S besar ya, berarti bisa M, bisa Z ya sini ya. Pokoknya selain M, selain S nih ya, nah, dia akan masuk sini. Ini sama dengan tadi. Cuman kesalahannya langsung dikoreksi. Setiap input kesalahan langsung dikoreksi. Emang agak panjang ininya, tetapi ini lebih efektif. Tidak perlu memproses yang data salah. Nah, kalau ini tadi tetap diproses dulu, walaupun hasilnya nanti tidak masuk deh ya. Orang input pendapatan sudah salah, tetap nanya status. Walaupun setelah status ini dimasukin, dia baru akan keluar langsung ya, tidak memproses hasilnya.
hasilnya tidak diproses, sama dengan tadi, cuman kita sudah menginputkan input lain, padahal input pertama tidak salah, kecuali input keduanya yang salah ya, itu nggak masalah. Contohnya ini ya, itu sudah ada di tabnya ya, yang well yang belum. Itu contohnya, yang pertamanya benar namanya, nah, itu. Yang keduanya yang salah, contohnya G atau F ya, nah itu tidak masalah orang ini benar, ini salah, baru kita salah. Kalau yang pertama salah, ini tetap minta ya, karena setelah input pendapatan langsung inputnya status, dan salah tetap baru itu salahnya. Nah kalau pendapat salah, ini tetap hanya status. Mau benar mau salah statusnya ini tetap salah, karena harus dua kondisinya benar, benar-benar dua-duanya benar, baru statusnya benar, penghasilannya benar, baru diproses. Di sini dia tetap tidak diproses, tapi dia tetap menginputkan pendapatan sama status. Nggak peduli dia mau benar mau salah, kalau salah dia keluar, kalau benar dihitung. Jadi ya, pendapatannya salah, pendapatan benar, statusnya tetap salah. Apalagi dua-duanya, nah, tetap ini dia, udah salah pendapatan gitu ya, statusnya juga salah, ya kan? Tetap tidak diproses, teman inputnya kita sudah. Padahal kalau salah sini koreksi dulu, salah sini koreksi lagi. Jadi tidak perlu dia langsung keluarnya salah, ya kan? Harusnya masalah yang benarnya apa? Nah, seperti yang kita pengulangan ya, kalau di cabang itu tidak ada. Ini langsung keluar dulu, baru diulang lagi dari awal. Yang perlu kita ulangkan dari awal lagi, ulang lagi dari awal. Kan? Nah, ini yang kita gunakan kalau yang dikoreksi dulu. Nah, ini udah berapa kali kita kan di apa namanya di pengulangan ya, tapi di tingkat file. Jadi jika input-input yang salah nggak perlu kita proses. Untuk apa diproses? Cek dulu. Yang benarnya baru diproses. Nah, kita gunakan while. Tapi kalau kita tidak gunakan while, if juga bisa. Cuman dia langsung keluar nanti ya hasilnya salah, langsung keluar lagi. Kita koreksinya harus dari awal lagi. Itu perbedaannya. Kalau dengan while, koreksinya tidak perlu dari awal. Setiap data langsung bisa dikoreksi. Kalau if, selesaikan dulu tambangnya, kemudian ulang lagi. Kalau ada pengulangan, diulang lagi masuk dari awal. Beda dengan while. Nah, ini kita coba yang while ya. Sehingga kita tidak menginputkan yang salah. Itu sudah ada di tab, cuman yang ini ya, yang apa namanya, yang menggunakan if. While-nya kayaknya nggak ada. Sebentar saya cek. Saya cek dulu sebentar ya. Ada yang sih. Oh, nggak ada ya. Belum saya tambahkan di sini. Yang dari ini soalnya yang dari itu aja nanti ya. Yang dari apa namanya, yang menggunakan if aja nanti tugas. Untuk coba yang tadi. Jadi kalau pendapatan salah langsung dikoreksi. Makanya tadi minus 50.000, langsung dia koreksi. Salah. Jadi nggak perlu lagi dia statusnya. Orang input yang ini aja salah, ngapain nanya status kan? Masukin lagi. Input salah, masukin lagi pendapatan. Nah, kalau pendapatan benar, dia akan masuk ke status. Jika statusnya salah, misalnya G namanya, tidak perlu dia langsung keluar, oh ini salah. Ulang lagi gitu ya, salah ulang lagi. Jadi dia G ini tidak masuk, tapi disuruh ulang lagi. Jadi statusnya tuh masih nilai kosong ya, karena G-nya salah. Nah, baru benar umpamanya
M. Nah, ini baru. Oh, ini hasil persen. Jadi tidak akan muncul, oh status salah berbarengan dengan apa namanya pendapatan enggak. Nah, setiap input langsung dikoreksi. Nah, itu keuntungannya di menggunakan apa namanya validasi data menggunakan while. Kalau validasi menggunakan if, dia tetap proses sampai keluar dari cabang, baru kita mengulang lagi harus dari awal. Mereka tidak. Namanya nih M, ya, ininya sudah benar ya pendapatannya. Statusnya yang salah, hanya yang dikasih status saja. Kalau tadi harus kita kembali lagi ke input awal, baru masuk statusnya. Bisa lagi kemungkinannya salah lagi kan. Ini kalau udah benar, pokoknya yang ini aja yang dikasih. Yang dikasih satu-satu. Kalau lain. Kalau if tidak, setelah keluar ulang lagi dari awal dulu. Kalau salah lagi ya salah lagi. Kalau ini kalau udah benar, udah. Namanya benar yang pertama, salah yang kedua, ulang lagi kan. Nanti malah yang pertamanya salah, yang keduanya benar. Nah, kalau ini nggak mungkin. Kalau pertamanya benar, pasti yang salahnya hanya yang kedua. Kalau if pertamanya kita salah, kita benarin. Salah, pasti ditanya satu. Terus sebenarnya dia keluar kan, salah. Diulang lagi, benar pendapatannya statusnya yang salah. Ya, salah lagi kan, kalau tidak. Kalau udah benar, dia hanya akan mengecek yang K berikutnya. Nah, if ulang lagi dari awal. Tadi yang pertamanya benar, yang keduanya salah. Kalau kita ulang yang pertamanya malah salah, keduanya benar, ya tetap salah nih kan? Atau dua-duanya yang salah. Nah, kalau tidak mungkin. Jadi kalau sudah benar input awal, input berikutnya baru salahnya di input berikutnya. Input sebelumnya tidak akan salah. Tapi kalau dengan if, kemungkinannya masih salah. Namanya input ya. Itu kan bisa saja kita salah memasukkan. Nah, di sini keuntungannya dari ini kalau yang benar, enggak. Yang benar dia langsung benar hasilnya. Tidak akan pernah lagi dia memasuki nilai yang salah. Hasilnya sama ya. 10.400, kalau di S beda lagi, 10.400 tadi kan. Ini jadi 15.200. Karena sisa dari 32.000 adalah 25%. Kalau tadi hanya sisa dari 64.000 kan lebih sedikit ya. Yang persentase banyaknya lebih sedikit. Persentase sedikitnya lebih banyak. Sehingga dia totalnya akan besar. Kalau untuk penghasilan sama ya, pajak yang single dengan yang menikah itu lebih besar yang single. Karena batas pajak 30%, 25%-nya lebih sedikit, di atas 32.000, kalau yang menikah 10.000. Nah, dari contoh yang ini nanti ditambahkan. Ini PR kamu ya, PR kalian. Boleh diambil sambil contohnya nanti ya. Untuk ini ada sebentar. Itu ininya saya kasih ya. Nanti saya kirimkan Word-nya ini ke kalian. Tapi untuk perjelas nanti akan saya jelaskan di sini. Contohnya kalau programnya dijalankan. Ya. Ini dia PR-nya, tugas ya. Tugas. Nanti contohnya saya ini kan. Ini contoh tugas. Dari program 36A tadi, ya, kasus perkawinan hanya S kecil atau S besar, M kecil, M besar, gitu ya. Kemudian besar pajak harus positif. Udah tadi kan. Nah, cuma di sini dibuat 3 buah besarnya pajak. 10%, 20%, 30%. 10% sama dengan tadi, sampai untuk yang statusnya single, ya 32.000, 10%. Kalau yang berkeluarga, sampai 64.000 tetap 10%. Nah, kemudian di atas 32.000 itu single, sampai 64.000, umpamanya dia 60.000, ya, 30 atau 64.000 lah, ya. 32.000-nya dia 10%,
32.000 berikutnya 20%. Jadi kan totalnya 64.000 kan. Kemudian yang 30%-nya nggak ada karena dia hanya sampai 64. Nah, kalau untuk yang berkeluarga mulai dari 64.000 sampai di atas ya, di atas 64.000 sampai 100.000 dia 20%. Umpamanya dia penghasilan 100.000. Nah, kalau 100.000 dia kan 64.000-nya 10%, 36.000-nya 20%. Ya. Kalau yang bujangan tadi menghasilkan 100.000, nah dia bukan 10%, 64.000 atau 20%, dia 30%-nya ada. 32%, 10%-nya 32.000. Kemudian 2% berikutnya 32.000, 20%. Artinya ini 3.200, ini 6.400. Baru 64.000 kan? 64. 36.000-nya dia 30%. Sedangkan kalau yang statusnya menikah hanya dia 10%, 64.000, 20%, 36.000. Nah, kalau dia 30%. Nah, yang di atas 100.000 baru tiga-tiganya yang dapat yang berkeluarga nih. Umpamanya 150.000. 32.000-nya 64.000-nya 10%, kemudian sampai 100.000 berarti sisanya berapa tuh? 36.000-nya 20%, nah, ini 64.000 20%, 10%, 32.000 ya 100 dikurangi 64 ya 36.000 ya 36.000 20%, kemudian 50.000-nya baru 30%. Kalau bujangan dia menghasilkan 150.000, 32.000-nya 10%, 32.000 berikutnya 20%, tapi ini 3.200, ini 6.400, berarti 64 baru kan? Kemudian dikurang 150 berapa tuh? 36 tambah 50, 86.000-nya 30%. Nah, ini contohnya nih. Contohnya, kalau itu single 30.000 ya, 10%. Totalnya 10%, hanya satu aja dia. Kalau single di 50.000, ya 32.000 10%, sisanya 50 kurang 32 adalah 18.000, 20%. Dapatnya 6.800. Kalau dia di atas ini 150 umpamanya. 32 ini tetap 10%, 64.000 dikurang 32, nah 32.000 berikutnya 6.400 20%, sisanya berapa tuh? Sisanya 86.000 30%. Jadi total pajaknya 3.200, 6.400, 25.000. Nah, kalau yang nikah sampai 64.000 dia kan tetap sama dengan tadi. 100.000. Nah, kalau ini 100.000 dia sudah 3 ya dapatnya. Ini enggak hanya 2. 64.000-nya 10%, sisanya dikurangi 36.000-nya 20%. Kita 33.000. Kalau 150 ini baru, ya. 10%-nya 64.000, kemudian 36.000-nya ya 100 dikurang 64 ya, 36-nya 20%, sisanya adalah sampai 100 lah ya. Sisa dari ini kan 64, ini 36 ya, 100, 50.000-nya adalah 30%. 30%, 115.000 ya. 10%-nya 5.000. Totalnya 28.000. Ini sama-sama 150 nih. 28.000, sedangkan dia nanti ini 35.000 kan, besar kan. Nah, nanti contoh programnya nanti saya jalankan setelah kita sholat maghrib ya. Nah, sholat maghrib dulu ya. Ini serah dulu. Soalnya dulu ya, sama seperti tadi. Soalnya, tambah satu lagi ya. Nih, ya, kalau kita 30.000 kan, satu single kan 10% ya. So, berarti yang di atas 20 dan 30-nya nggak ada dia. Kemudian kalau 50.000, berarti kan lebih dari 32.000. 32.000 pertamanya adalah 3.200, sedangkan 5 income-nya dikurangi 32.000, berarti dikali 20%. Jadi 50.000 tadi dikurangi 30.000, karena sudah di 10% ya 30.000-nya ya. Sisa yang 20% 18.000-nya. Kasus totalnya 3.200 sama 300. Kalau 150.000, berarti kan 30.000 pertamanya 30%, 64.000 dikurang 30.000 kan sampai 64.000 ya, 20%-nya, berarti dia 30.000-nya 20%, 6.400.
Sisanya ini dipakai 32, 62, 64 ya. Ini dikurang 64, sisanya 86 lah yang 30%. Jadi dia 10%-nya dari 32.000, 3.200. Dari 32.000 berikutnya, karena lebih dari 64 ya, maka 20%, 400, bukan 3.200 ya, 20%. Ini masih income-nya masih lebih. Ini baru 64, padahal 150. Jadi 150 dikurang 64, dapatnya 86, 50%. Jadi ada tiga dia, 10%, 32.000, 10%. 32.000 berikutnya, 64 dikurang 32.000, 20%. Kemudian 150 dikurang 64, 30%. Totalnya 3.200 tambah 6.400 tambah 25.000, 35.000. Yang single. Kita coba juga yang 150 ini untuk yang berkeluarga. Ini status nikah. Kalau 60, nah kalau sini 60 tadi, kalau 50 aja segini kan, 50 aja dia 6.800. Nah, ini 60 aja dia hanya 6.000 ya. Nah, ini 60. Kenapa? Karena dia hanya 10% semuanya. Kalau ini 60 berarti kan ininya 32.000, sisanya berarti 28.000 kan. Kali 2, 5.600, jadi lebih besar lagi ya. 8.000 lebih. Nah, ini dia cuma 6.000. Karena dia semuanya 10%. Ya, ada 2. 32.000 10%, sisanya 20%. Nah, kalau dia 100.000, ini nanti saya coba tambah lagi, nanti tugas kalian 100 ya. Ini contohnya ya, 100. Dia hanya 2. 64.000 pertama adalah 6.400, 10%. 100.000 dikurang 64.000, 36. Berarti dia tidak ada di atas 100 ya. Jadi dia 100 juga 64, 36, ini yang 20%. Jadi 30% nggak ada. Dapatnya dia 7.200 ditambah 6.400, dapat 13.600. Nah, sedangkan 150 ini sama tadi. 50, 50. Ini saya buatkan juga yang 100 ya, sama 100. Ya, 35.000 tadi kan. Nah, kalau ini tidak. 64.000-nya 10%. Jadi 100 dikurang 64.000 karena sampai 100.000 kan di atas 64, tapi sampai 100.000 dia 20%. Jadi 100 dikurangi 64.000, 36.000, 20% dapat 7.200. Masih lebih penghasilannya. Ini cuma 100. Jadi 150 dikurang 100 dapat 50, dikali 50-nya 30%. Ini 64.000-nya 10%, 36.000-nya 20%, 50.000-nya 30%. Dapatnya hanya 28.600 yang menikah. Sedangkan kalau nilai yang sama untuk yang tidak berkeluarga di 35.000, hanya 28.000. Nanti saya coba bikinkan yang ini yang 100.000 yang di atasnya. 100.000 ya. Berapa dia? Jadi yang di atas bagian 4. Saya ini dulu aja ya, stop ininya ya. Ya, bentar. Akhirnya, coba sama-sama 100 dulu ya. 100 untuk yang satu single, 32.000-nya 10%, kemudian 32.064 dikurang 32.000 ya berarti 32.000 ya 10%, sisanya berarti 100.000 dikurang 64.000, 36.000, 10.800, hanya mendapatkan pajak dari 100.000 20.400. Kalau yang berkeluarga 100.000 dia hanya 13.000. Dari sini 20.400, 13.000. 14.000 aja dia masih ada 6.400 ditambah 400, 6.800 isinya ya. Nah, ini saya kirimkan nanti ke Google Classroom ya sama. Nah, kita ambil ininya. Kita coba. Ya. Yang pertama tadi dulu. Umpamanya yang pertama misalnya dari sini yang 10 yang single dulu ya. 30.000 umpamanya ya. 30.000 ya. Nah, 30.000. Nah, pada dia 10% ya pasti kalau S. Nah, kemudian yang berikutnya, saya cek dulu sininya ya. 50.000 dapatnya 6.800 ya. 50.000 itu yang S ya, besar kan. Ya, 6.800 ya, sama. Nah, tadi. Kemudian
Nah, S juga 100.000 lagi ya. Masih S ya. 20.400. Kemudian 150.000 S juga ya. Dia 35.400. Sama dengan tadi. Nah, sekarang yang M. M-nya sebentar saja dulu. Mulai dari 60.000, kemudian 100.000 ya. Itu 100.000. M ya. M besar, satu sama ya. 10% ya. Karena dia sampai 64.000 10%-nya. Kemudian yang keduanya 100.000. M kecil sekarang sama ya. Jadi dia pajaknya 2, 64 sama 36 ya. 64, 10%, 36 dia 7.200. Nah, kemudian 150. Nah, tapi di tiga-tiganya dapat ya. 64 ribunya 10%, 36 ribunya 20%, 50 ribunya 30%. Nah, seperti itu nanti ininya. Boleh lagi tambahkan di sini nih, ini dasar, dan ini 10% dari sekian, boleh ya. 20% dari sekian kalau mau lebih ini interaktif. Oh, 7 ribunya dari mana? Ini 15 ribu dari mana? Nah, bisa berapa? Totalnya harus sama dengan kalau kita maksud ini total pendapatan, ini total pajak. Boleh. Nah, itu ya. PR minggu depan boleh kerjasama, tapi jangan contek ya, beda ya. Pokoknya dicoba. Karena itu bisa macam-macam. Ini yang salahnya belum tadi ya. Karena ini benar semua. Apapun benar gitu ya. Yang salahnya juga harus kita tes. Yang salah tidak boleh masuk. Tuh ya, yang salah tidak boleh masuk. Boleh menggunakan if, boleh menggunakan while. Terserah kamu yang bisanya yang mana. Lebih gampang sebenarnya while. Setiap hanya 2 input ya. Nggak M besar, nggak M kecil. Pendapatan kecil dari 0, berarti ulang. Kemudian untuk status, jika S kecil atau S besar, dan M kecil, M besar, ulang. Selain dari itu ya. Nah, ini salah umpamanya minus 75.000. Nah, ini salah ya. Tidak akan diproses. Ulang lagi sampai kita benar. Masih salah, dia tetap aja ulang. Ya. Sama dengan pengulangan dulu ya. Nah, baru kita masuk, oh, 90.000 maksudnya. Tidak ada minusnya. Baru ya. Status. Z. Jangan salah. Oh, Z besar kali. Salah juga. Ya kan? L. K. Salah juga. Baru dia M umpamanya. Dia masuk. Ya. Nah, seperti itu. Ini menggunakan while nih. Kalau if dia keluar dulu, ulang lagi kita dari awal. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia, yang salah tidak ada pajaknya. Gitu ya. Yang salah tidak ada pajak. Nah, sampai itu dulu kita. Nanti minggu tanggung kita mau lanjut ininya ya. Materi cukup banyak. Nanti yang hari yang nggak masuk, nanti kita ganti ya. Kita cari harinya. Kalau materi kita masih kurang. Sebenarnya kita harus masuk itu tuh mengontrol robot ya. Cuma robotnya baterainya pada habis itu. Rasuak itu waktu COVID tidak dicas ya. Baterai itu aslinya tuh satu robotnya 1 juta lagi. Karena belum bikin beli juga. Artinya kita masuk pemrograman ini intinya kan masuk peralatan ya, bukan hanya untuk tampil di layar. Jadi sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti minggu depan dicoba ya, kita coba ya. Ininya, saat nanti soalnya saya kirim ke Google Classroom ya sama videonya ya. Nah, sampai di sini kita sampai ketemu minggu depan nanti sebelum kita setelah lengkap nanti ya. Situ gimana? Ada kabarnya nggak, Latif? Kayaknya nggak lanjut, Aktif Pak, dia. katanya. Iya Pak, nggak lanjut katanya dia. Oh, Tadi sayang itu ya. tadi pamitan di grup. Oh gitu ya. Dia Iya. keluar kota atau apa? Kurang tahu, Pak. Mungkin beban kerjaan kali, Pak. Oh, mungkin ada shift-shift juga kali dia ya. Iya, emang shift dia. Nah, kalau shift-shift kan agak repot sih ya. Iya. Jadi shiftnya pasti ya shift pagi atau shift malam terus itu kan kita bisa atur waktunya kita kan ada pagi malam. Tapi kalau shiftnya nggak beraturan itu nggak susah.
Kalau beratur berganti-ganti juga bisa, satu semester pagi, satu semester malam tuh bisa juga. Tapi kalau dalam satu semester itu bergantian, kita agak susah itunya ya. Oh.